Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pertama-tama di sini Bu Guru akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Bu Cici Sutiati, biasa dipanggil dengan Bu Cici. Kemudian saya bertempat tinggal di Kalisan, dan untuk tahun ini di SMP 1 Mayan, Bu Cici mendapat tugas yaitu sebagai guru pengajar bahasa Inggris kelas 9 A, B, C, D, E, juga dengan kelas 7A. Dan juga untuk tahun ini dipercaya untuk mengemban tugas sebagai kesiswaan. Anak-anak sekalian, pertama-tama Bu Cici ucapkan selamat kepada kalian semua yang sekarang sudah naik tingkat yang lebih tinggi, yaitu menjadi siswa SMP 1 Mayang. Di sini karena kalian sudah menjadi siswa SMP, berarti kalian juga usianya juga sudah bertambah, jadi apapun yang akan kalian lakukan juga harus menjadi lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Anak-anak sekalian, kalian adalah anak-anak milenial yang mungkin nantinya kalau sudah bertatap muka, sudah masuk sekolah, kalian mencari nama Bu Guru di papan pengumuman, di papan nama guru, kalian jangan bingung karena nama yang tertulis dengan pengucapannya, karena Bu Cici adalah orang jadul dan zaman dulu, jadi tulisannya adalah Cici Sutiati menggunakan ejaan nama TJ. Sedangkan pengucapannya menggunakan huruf J. Jadi tulisannya nanti seperti ini. Jadi sekali lagi jangan salah baca, membacanya adalah Cici Sutiati. Itu perkenalan dari Bu Cici sementara. Nah, untuk selanjutnya, dalam kesempatan ini, Bu Cici akan menerangkan tentang tata krama dalam berbahasa lisan. Jadi di sini, karena kita berhubungan dengan manusia lainnya, dengan orang-orang lainnya, kita harus bisa menggunakan bahasa lisan yang baik, yang tidak menyakiti orang lain, ataupun menyinggung perasaan orang lain. Baik itu dengan temanmu sendiri, dengan yang sebaya, ataupun dengan orang yang lebih tua. Apalagi dengan orang yang lebih tua, jadi kalian juga harus bisa memakai bahasa yang bagus, yang baik, sehingga kalian menjadi anak yang dianggap anak yang sopan santun. Tata krama sendiri itu adalah norma-norma yang harus kalian pelajari, yang harus kalian terapkan sebagai peraturan-peraturan yang tidak tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam bergaul dengan siapapun, dengan seusiamu, dengan kakak, apalagi dengan orang tua, norma-norma itu harus diterapkan, harus dipakai. Jadi kalian dinamakan anak-anak yang mempunyai aturan, anak-anak yang memakai tata krama, sopan santun. Jangan sampai kalian dikatakan yang sebaliknya, yang akhirnya kalian sendiri sakit hati. Nama orang tuamu juga menjadi jelek. Nama sekolah juga ikut-ikutan jelek. Anak-anak sekalian, jadi tata krama atau norma atau etika sopan santun itu harus dipakai dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Sedangkan tata krama dalam berkomunikasi secara lisan, bicara secara lisan, itu adalah karena kita ya selalu berhadapan dengan orang lain, jadi kita harus bisa menempatkan diri kita menggunakan lisan yang baik. Itu yang pertama adalah suara tidak boleh ditinggikan atau berteriak-teriak. Kalau kalian sampai berteriak-teriak, itu berarti kalian ingin dianggap lebih, dianggap wah daripada orang lain.
itu juga tidak baik. Kecuali kalau misalnya kalian berkomunikasi dengan teman atau orang lain di sawah yang jaraknya berjauhan, nah bolehlah kalian berteriak karena memang situasi dan kondisi. Tapi kalau sedang berkumpul, berhadapan-hadapan, ya tidak perlu berteriak-teriak. Apakah temanmu itu kurang pendengarannya? Tuli, sehingga kamu harus berteriak. Yang kedua, pergunakan bahasa yang baik, yang tidak menyinggung perasaan orang lain, ataupun mengatakan yang tidak baik tentang orang lain. Apalagi menggunakan kata-kata kotor. Tidak bagus sama sekali. Semuanya itu kembalikan pada dirimu. Seandainya ada orang lain yang bicara tidak baik tentang dirimu atau kepada dirimu, atau mengatakan mengolok-olok kamu dengan kata-kata kotor, bagaimana rasanya? Sakit hati kan? Oleh karena itu, kembalikan pada dirimu. Jadi kalian sendiri jangan sampai mengolok-olok atau mengatakan kata-kata yang kotor. Sekali lagi, kalian sudah berpendidikan dan sekarang sudah menjadi siswa SMP, berarti kalian lebih tahu, lebih paham apa yang baik, apa yang benar, ataupun apa yang salah. Selanjutnya, tadi kalian sudah tahu tidak boleh dengan nada tinggi, harus bahasa yang baik. Kalian juga harus bisa menempatkan diri bukan hanya sebagai pembicara, penguasa bicara, tapi juga harus bisa sebagai pendengar yang baik. Jadi, komunikasi bisa berjalan dengan baik. Saling bicara. Kalau temanmu sedang bicara, ya dengarkan. Kalau kamu sendiri bicara, temanmu pasti mendengarkan. Tapi kalau kamu tidak menghargai orang lain yang bicara, ya jangan minta. Kalau kamu bicara, temanmu sudah mendengarkan. Karena kamu sendiri yang memulainya. Kalau seandainya kalian bicara dengan orang yang lebih tua, pandanganmu harus lebih menunduk. Jadi bukan menatap mata yang lawan bicara. Kalau dengan teman ya silakan. Tapi kalau dengan orang tua, pandanganmu harus menunduk. Dan jangan membantah. Apalagi orang tua sedang menasihati, yang jangan membantah. Seandainya pun kalian membantah, ada aturannya. Sekali lagi, jangan sampai apalagi pada orang tua dengan nada tinggi, apalagi dengan membentak-bentak, ataupun dengan kata-kata yang tidak pantas. Kemudian juga kalian harus bisa, kalau berkomunikasi dengan secara lisan, kalian juga harus bisa menghargai perasaan orang lain. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Lili. Saya mengajar bahasa Indonesia. Tapi pada kesempatan MPLS ini saya akan menjelaskan tentang sopan santun. Di mana sopan santun itu karena pembelajaran kita sekarang adalah daring. Jadi sopan santun yang akan saya sampaikan adalah sopan santun ketika bersosial media dengan Bapak Ibu guru. Sebelum-sebelumnya yang sudah pernah terjadi di kakak kelas kalian itu banyak sekali yang WA-nya itu nanti ada grup kelas ya. Di grup kelas itu isinya ada Bapak Ibu guru juga dan teman satu kelas. Pengalaman yang sebelum-sebelumnya banyak yang berbalas komentar di grup itu, padahal di situ ada Bapak Ibu guru, banyak yang berkomentar menggunakan bahasa Madura. Banyak yang berkomentar dengan kata-kata ataupun kalimat yang kurang pas. Nah, jadi sopan santun di WA itu anak-anak, kalau berbalas komentar itu gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar pastinya. Jadi ketika ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ibu guru yang kurang jelas, maka gunakanlah bahasa saya, bukan aku. Karena aku di sini untuk kalian jika chatting dengan
teman. Kalau kepada Bapak Ibu guru, silakan kalian menggunakan bahasa saya. Misal, Bu, saya kurang paham dengan yang Ibu sampaikan. Minta tolong Ibu jelaskan kembali pengumuman tersebut. Misalkan ada pengumuman di grup yang kalian kurang paham. Jadi kebanyakan yang sebelum-sebelumnya terjadi itu bahasanya begini di WA, Bu, aku gak tahu Bu. Nah, yang seperti itu kurang pas. Bukan kurang pas ya, memang tidak pas, tidak sopan itu ya. Jadi kalau WA kepada Bapak Ibu guru, sampaikanlah dengan sopan, mohon maaf Pak Guru, saya kurang paham atau saya tidak mengerti dengan pengumuman yang Bapak sampaikan. Seperti itu. Jadi bukan dengan bahasa seperti kalian WA dengan temannya, Bu, aku gak tahu Bu, Pak, aku gak tahu Pak. Nah, bukan seperti itu. Jika kalian di dalam grup ingin berbicara dengan bahasa Madura dengan teman-temannya, silakan membuat grup lain yang isinya tidak ada Bapak Ibu guru. Jadi di dalam grup tersebut kalian bisa berdiskusi dengan teman-temannya, bertanya. Seperti itu. Demikian materi tentang sopan santun di sosial media. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama saya adalah Ibu Zulfa. Dalam materi MPLS ini, saya akan menjelaskan materi tentang rasa malu. Rasa malu adalah merasa tidak enak hati karena melakukan sesuatu hal yang kurang baik atau enggan melakukan sesuatu karena tidak enak hati, malu, dan lainnya. Dalam agama Islam sangatlah penting, dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa yang pertama, al-haya'u minal iman, rasa malu adalah sebagian dari iman. Dan yang kedua adalah al-haya'u la yahti illa bi khairin. Artinya, rasa malu tidak akanlah datang kecuali membawa kebaikan. Nah, di sini anak-anakku sangatlah penting kita memiliki rasa malu. Kenapa? Karena dengan rasa malu kita bisa menjaga diri kita sendiri. Tapi anak-anakku ingat, rasa malu dalam hal yang kurang baik. Kalau rasa malu dalam hal yang baik, contohnya ketika kita bertanya sesuatu terhadap guru, itu rasa malu yang baik, itu harus diutarakan. Dalam pepatah juga disebutkan, malu bertanya sesali di jalan. Jadi ketika kalian bertanya, ketika kalian belum memahami materi dari materi daring atau materi yang belum kalian pahami, silahkan kalian bertanya agar materinya lebih dimengerti. Mungkin itu saja anak-anakku yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.